Oke, Le. Welcome channel to my back. Ya, di video kali ini kita bakal nge-reaction Draw My Life Indonesia dari kisahnya Pak Nadiem Makarim ya. Kalian pasti udah tahu lah semua siapa Pak Nadiem gitu kan, selain dia Bapak Menteri. Nah, selain itu dia juga foundernya Gojek Indonesia gitu ya. Jadi kalau driver ojol-ojol itu ya kan, ojek online gitu yang bernama Gojek itu tuh dia foundernya gitu ya. Daripada banyak cerita, banyak bacot, banyak gimana-gimana, aku pun nggak tahu menahu juga kisahnya dulu seperti apa dan perjalanannya dari mungkin mulai membangunin itu gimana sampai akhirnya dia bisa mencapai titik kementerian ini. Apakah ceritanya bakal sampai situ atau enggak aku nggak tahu, tapi yang pasti kita play aja dulu ya videonya seperti apa. Ini dia, langsung aja kita mulai. Hai, jumpa lagi di channel Draw My Life Indonesia. Dalam hidup tiap orang pasti mempunyai cerita unik yang mengantarkan pribadi seseorang sampai ke waktu yang sekarang ini. Nah, kalian pada tahu nggak Nadiem Makarim? Pasti kalian tahu kan, menteri termuda di Indonesia yang merupakan pendiri Gojek. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura pada 4 Juli 1984. Ia merupakan anak dari Nono Anwar Makarim yang diketahui merupakan seorang pengacara dan praktisi hukum terkenal yang merupakan bekas bos dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Ibu Nadiem sendiri bernama Atika Al-Dagri, anak dari Hamid Al-Dagri yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Nadiem mengenyam pendidikan SD di Jakarta lalu bersekolah SMA di Singapura. Setelah lulus, ia kuliah di Brown University di Amerika Serikat. Selepas lulus dari Brown University, Nadiem mengawali karirnya sebagai konsultan manajemen di perusahaan McKinsey & Company pada tahun 2006 dan kemudian berhenti karena melanjutkan studinya di Harvard University mengambil program Master Business of Administration atau MBA. Walaupun pernah menimba ilmu di kampus paling bergengsi, Nadiem tak lupa diri. Ia memilih kembali ke Indonesia untuk berkontribusi daripada bekerja di luar negeri. Setelah menyelesaikan masternya di Harvard University, Nadiem bekerja sebagai co-founder Zalora Indonesia, sekaligus sebagai managing editor di sana. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku, sebuah perusahaan penyedia layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Namun kelak, perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadiem untuk memperkuat lini GoPay dari Gojek. Nadiem kemudian memutuskan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. Di usia yang masih muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, ia kemudian mencoba merintis perusahaan sendiri pada tahun 2010. Berdirilah perusahaan Gojek. Ide awal mendirikan Gojek ini karena pengalaman pribadi Nadiem sewaktu bekerja di McKinsey & Company, di mana ia lebih sering menggunakan jasa ojek daripada mobil karena kemacetan yang tinggi di Jakarta. Di sisi lain, ia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Ia juga melihat kenyataan bahwa tukang ojek juga cukup sulit menemukan pelanggan. Akhirnya, Nadiem berpikir dengan mendirikan Gojek akan menyelesaikan masalah yang selama ini ia alami. Bentar ya, aku pause bentar ya. Jadi pada tahun 2010 itu berdirinya Gojek. Ada ide atau ada gagasan dari dia pribadi itu karena awalnya ya dia tuh dari rumahnya ke kantor tuh lebih sering naik Gojek gitu kan. Kenapa? Karena ya kalau naik mobil ya kita tahu lah gimana kondisi di sana, mungkin macet atau ya memang sangat padat. Jadi dia naik kereta, naik sepeda motor gitu ya. Karena memang dia sering naik Gojek gitu kan. Nah, dia kadang kalau mau pulang ataupun mau pergi gitu ya, dia tuh agak kesusahan nyari Gojek terdekat atau ya gini ya, gimana ya? Jangan kan dia, kalau misalnya aku atau kalian gitu kan, pada saat ini gak ada Gojek, adanya ojek lah gitu, ojek biasa lah gitu, ojek pangkalan gitu ya kan. Kalau di sini nggak ada ojek pangkalan, di Medan tuh nggak ada, yang di sana-sana lah mungkin ya kan. Kita anggap aja lah ada. Itu gimana cara membedainya ojek pangkalan sama orang biasa gitu? Kadang kan orang biasa kan kalau naik motor ya naik motor juga gitu, pakai jaket juga gitu. Ojek kan gitu, pakai jaket ya pakai motor biasa aja, jaket pun jaket random, jaket yang kita pakai sehari-hari atau orang-orang dan sebagainya gitu-gitu kan. Terus yang membedakan tuh gimana gitu. Mungkin kalau aku di posisi dia pada saat itu belum ada Gojek, mungkin pun bingung juga ya kan. Ini ojek gak ya? Ini ojek gak ya? Ini ojek gak ya? Nanti dipanggil takut dikira ojek, rupanya enggak dah.
sakit hati, marah abang-abangnya ya kan. Nah, jadi pada saat itu mungkin dia kebingungan ya kan, atau enggak pun kalau nggak kebingungan, yang pertama, yang kedua susah nyarinya, dan yang ketiga buat si driver ojeknya pun pasti susah nyari penumpangnya tuh gimana gitu. Sampai akhirnya dia buat gagasan lah nih, dia berpikir gimana caranya untuk mempermudah dia sendiri awalnya agar nanti bisa diterapkan sama masyarakat Indonesia. Yang kedua, itu juga bisa diterapkan sama driver ojek yang ada di Indonesia. Maka terciptalah Gojek yang dia buat pada tahun 2010. Dan ya memang bener, itu mempermudah kita semua. Buktinya kalian mau pesan Gojek aja udah tinggal ya pesan gitu dari HP pinter kalian kan gitu. Itu juga sama driver, udah nggak perlu kayak nyari pelanggan lagi, nyari customer lagi gitu kan, nyari apa ya, nyari penumpang gitu kan. Ya udah ada, masuk langsung gitu. Jadi sistemnya udah ada gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kantor pertama Gojek adalah di garasi mobil rumah Nadiem yang beralamat di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Saat itu sistem pemesanan Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang. Nadiem pada awalnya menggunakan call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggan. Sistemnya, pelanggan menelepon call center untuk melakukan orderan ojek. Kemudian call center menginformasikan detail orderan kepada pengemudi ojek. Selama 3 tahun, Nadiem belum mendapatkan investor sehingga ia harus membiayai biaya operasional dari uangnya sendiri. Di tahun 2014, Gojek pertama kali mendapatkan suntikan dana dari perusahaan investor asal Singapura, yaitu North Star Group, diikuti oleh Red Mart Limited dan Simplistic Private Limited. Pada tahun 2015 bisa dikatakan sebagai tahun terbaik dari Gojek sebagai perusahaan startup. Di tahun itu Gojek meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Tak butuh waktu lama untuk Gojek, masyarakat kemudian banyak yang menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu, pemberitaan media yang gencar mengenai Gojek sebagai transportasi berbasis online turut mengangkat nama Gojek di mata masyarakat Indonesia. Pengguna aplikasi terus-menerus bertambah banyak. Di sisi lain, investor Gojek terus bertambah, dari SoftBank hingga Google. Gojek kemudian memperkenalkan lini bisnis lainnya, seperti GoSend, GoFood, GoClean, serta jasa pembayaran melalui GoPay. Pada awal berdirinya di tahun 2010, Nadiem hanya memiliki 20 driver Gojek. Sekarang di tahun 2019, ia sudah memiliki lebih dari 2 juta driver yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengguna Gojek sudah mencapai ratusan juta dan ekspansi Gojek sendiri sudah mencapai 5 negara di Asia Tenggara dan tersebar di 207 kota. Gojek kemudian bertransformasi sebagai salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia yang berada di level Dekakorn. Dekakorn sendiri adalah sebutan untuk perusahaan dengan nilai mencapai 140 triliun rupiah. Wah, Setelah lama menjadi CEO, gila, kemudian duit pada itu, bulan bos. Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Setelah mundur dari Gojek, Nadiem kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan ini Kebudayaan dia. pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024. Nadiem menjadi menteri termuda di kabinet tersebut. Itulah informasi mengenai Nadiem awal mulanya mendirikan Gojek hingga ia menjadi menteri. Semoga info ini bisa menjadikan kita lebih mengenal Bapak Menteri Nadiem Makarim ya. Kalau suka, tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, gatel kali rambut aku ah. Oke, jadi videonya udah selesai, udah habis gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kalian ambil kesimpulannya itu apa kira-kira ya? Kembali ke diri kalian masing-masing lah. Kalian mau tarik kesimpulan seperti apa? Karena kalau aku bilang kesimpulan seperti ini, nyatanya dari kalian juga berbeda, dari orang lain juga beda lagi. Jadi ya terserah lah. Kalian mau ngambil kesimpulan seperti apa? Atau kalian mau menerapkannya juga? Ya boleh, silahkan. Mungkin ya berawal dari kalian sekolah aja dulu. Bagi yang masih sekolah, dimanapun kalian sekolah, nggak harus di luar negeri. Nggak harus sih gitu. Yang penting ya pendidikan aja. Kita tempuh aja
pendidikan. Tapi yang aku salutnya sama dia, mau gimana pun dia hebatnya pendidikan di luar negeri itu, tapi dia tetap ingat Indonesia, dia tetap balik ke Indonesia, bahkan dia berkontribusi besar. Ini kan salah satu memajukan Indonesia kalau bisa dibilang, dengan menciptakan teknologi juga, teknologi yang cukup maju, cukup membantu masyarakat Indonesia pada saat ini. Jadi buat kalian semua, mau itu sekolah di luar negeri ataupun enggak, ya apapun itu, kalau memang nanti udah selesai, mulai aja dulu. Nggak harus dengan kita gimana caranya bisa jadi entrepreneur, gimana bisa caranya bisa menjadi orang bisnismen, orang ya gitu-gitu. Jangan, ibaratnya sama kayak dia dulu kerja di kantor Zalora sebagai CEO-nya, tapi dia berani ngambil resiko, dia tuh resign dari situ karena mungkin dia udah kepikiran untuk ide membuat Gojek tadi gitu. Ya dia aja baru-baru bangun Gojek, kantornya tuh di garasi mobilnya, garasi mobil rumahnya gitu kan. Ya berawal dari situ. Jadi jangan, aku nggak punya kantor nih, aku nggak punya biaya untuk bikin ini gitu. Itu nggak usah dipikirin dulu gimananya. Nanti pasti pelan-pelan, perlahan pasti jalan sendirinya itu. Nanti ini harus kayak gini, nanti pasti ngikut sesuai arusnya gimana gitu. Intinya mulai aja dulu, itu aja sih. Jadi buat kalian semua, itu kalau dari aku, kalau kalian ya terserah mau gimananya ya kalian bisa tarik kesimpulan sendiri lah ya. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Seperti biasa, buat kalian semua yang pengen kita reaction idola atau artis atau ya siapalah yang pengen kalian saksikan juga kisahnya sama-sama, nanti kita tonton gitu ya. Kayak biasalah, kalian tulis di kolom komen ya. Oke, see you di next video.